provinsi NTT itu jadi provinsi yang termiskin, terbelakang, sehingga disebut bahwa nanti Tuhan tolong. Padahal sesungguhnya tidak. Kalau semua potensi diri kita munculkan dalam berbisnis, bisa juga NTT bukan lagi nanti Tuhan tolong, tetapi berubah menjadi nikmat tiada tara. Nikmat tiada tara. Mungkin itu kira-kira yang mau dicapai oleh Partai Nasdem. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Apalagi sekarang ini sudah masuk jauh ke universitas-universitas, lalu menyapa kaum milenial itu untuk mengajak mereka berbisnis. Betul sekali, betul. Dan itu sejauh respon mereka bagaimana kira-kira? Dan ini luar biasa. Kita sudah mendapatkan ada beberapa proposal dari teman-teman dan kami lagi sementara tindak lanjuti. Memang banyak sekali proposal, tetapi akan kita lanjuti yang benar-benar kompetensi dan benar-benar bisa kita biayai dan maju ke depan gitu. Nah, tapi hal-hal yang ini menciptakan kreativiti daripada kaum milenial ini untuk bisa berpikir lebih daripada sebelumnya. Karena kaumnya kita, milenial kita, Kakak Frans, sebelumnya berpikir selalu menjadi PNS. Dan itu menjadi tujuannya mereka. Setelah saya selesai kuliah, saya mau jadi PNS, atau setelah selesai itu sudah berhasil. Ini agak keliru kalau menurut kami. Kalau menurut kami harus bisa beradaptasi untuk selain PNS, apalagi berusaha menciptakan entrepreneurs dan lain-lain. Ini agar menggerakkan ekonomi itu bisa lebih besar lagi. Nah, ini yang kita coba tularkan kepada adik-adik kita kaum milenial ini. Jadi ketika proposal ada yang masuk ke Nasdem misalnya, apakah Nasdem langsung membiayai itu ataukah Nasdem memfasilitasi kepada OJK? Betul. Jadi kebetulan Kakak Frans, kebetulan saya juga punya source dari perbankan. Saya punya BPR Sentral Pitobi yang bisa membiayai hal-hal seperti itu. Kita bisa biayai juga dari perbankan. Dan juga bukan hanya saja dari perbankan, tetapi dari pengurus-pengurus. Ada beberapa pengurus kami yang pebisnis handal yang bisa membiayai. Mereka juga bisa membiayai bisnis-bisnis tersebut. Nah, hal-hal ini yang kita inti daripada ini adalah kita membangkitkan kaum milenial ini agar berpikiran jauh ke depan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang kreatif. Untuk untuk mengajak konsumen untuk bisa membeli barangnya atau dan lain-lain. Nah, ini hal-hal ini yang kita pengen kita ciptakan. Lagi ditumbuhkan. Betul sekali. Lagi ditumbuhkan. Betul. Nah, sejauh ini apakah ada kendala misalnya mental kaum milenial kita yang mungkin masih terbawa dan kebiasaan-kebiasaannya? Itu sudah banyak ya, Kakak Frans ya. Jadi banyak sekali milenial kita itu masih seperti yang saya bilang, bahwa saya habis lulus saya mau jadi PNS. Itu pertama. Kedua mungkin lebih kepada saya kalau mau jadi entrepreneur itu saya tidak ada dana, saya tidak akan bisa mulai. Nah, hal-hal yang begini ini yang membuat kaum milenial ini jadi sudah menyerah sebelum mencoba. Ya, hal-hal ini yang kita dorong agar mereka bisa mempunyai suatu keyakinan dan juga mempunyai suatu desires, berapi-api ambisinya untuk bisa memang kita ciptakan dulu dia punya kemauan membangkitkan minat dari dalam diri untuk berbisnis, karena ketika berbisnis sudah dia lakukan, dia pasti akan berpikir lebih lain lagi, lebih besar daripada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Betul sekali. Tapi memang ini sebuah tantangan juga, karena dilakukan ketika orang belum siap. Betul. Nah, tapi mudah-mudahan bahwa anak-anak muda kita sudah mulai siap dengan kondisi ini. Dan sejauh ini pantauan Bung Bobi seperti apa ini kesiapan anak muda untuk menerima perubahan, terutama dalam bidang ekonomi? Ya, kalau kaum milenial kita ini sekarang seperti kita ketahui di Indonesia ini kita punya kaum produktif yang sekitar 80% itu kaum produktif saat ini. Ya, jadi ini kaum yang luar biasa.
Kalau ini kita semua bekerja, ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya percaya kalau kaum milenial ini bisa berpartisipasi, maka perekonomian kita bisa jauh lebih tumbuh dengan lebih baik lagi. Menurut saya, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk entrepreneur baru, selalu pernyataannya mereka adalah kendala permodalan. Sebelum saya memulai bisnis, saya selalu kendala dengan modal. Kalau saya tidak ada modal, berarti saya tidak memulai bisnis. Itu yang sangat keliru. Ya. Kalau menurut saya, kita harus ciptakan ada produk dulu. Produk dulu, sesuatu yang unik, sesuatu yang bagus, baru kita kita pikirkan mengenai lack of funding atau bagaimana kita membiayainya. Yang saya maksudkan di sini adalah contohnya kalau kita bisa mendapatkan order, contohnya Kakak Frans sekarang saya mau berusaha berbisnis. Saya mau jual air kepada Kakak Frans. Tapi ini jus. Jus mau ke Kakak Frans. Saya nggak ada modal buat jus ini. Tetapi saya harus menciptakan market duluan. Pertama, saya mau coba jual dulu ke Bapak Frans, Kakak Frans. Kakak Frans, ini ada jus enak sekali. Kakak Frans mau? Kakak Frans coba, Kakak Frans bisa minum. Kalau ini enak, Kakak Frans mau pesan kira-kira berapa banyak? Mau pesan 100, mau pesan 10, mau pesan 20, terus saya lagi ke orang lain lagi untuk menciptakan market ini. Kalau saya sudah ada order yang banyak ini, kalau saya sudah ada order, Kakak Frans sudah order saya sudah 100, si A pesan saya sudah 50, si B pesan saya sudah 50, saya sudah ada order 200, saya tinggal bikin untuk saya marketkan. Saya bawa proposal ini ke pebisnis atau perbankan. Baru mereka biayai. Nah, yang namanya kita kalau sudah ada perbankan atau usaha yang sudah ada marketnya jelas, yang sudah ada ininya jelas, otomatis dibiayai no problem. Tetapi jangan kita bilang saya bikin jus ini entah enak kagak enak, saya tidak tahu. Tapi saya mau minta permodalan dari perbankan atau saya mau minta permodalan dari perbisnis untuk mau jual ke Kakak Frans. Kayak saya bikin habis 100 jus ini, terus saya jual ke Kakak Frans, kalau nggak laku satu pun, itu apa jadinya, gitu. Nah, jadi bukan lack of funding di sini, tetapi sebenarnya lebih kepada kita mesti create marketnya dulu, lack of demandnya dulu. Demandnya kalau udah ada, ininya sudah ada. Ini semua pengusaha pada dasarnya, kalau Kakak Frans datang ke saya bilang, oh ini saya sudah ada order begini, saya tinggal bikin begini, ini gini, kita akan untung begini. Saya rasa semua pengusaha di dunia ini akan membiayai itu. Jadi itu bukan masalah itu ya, tetapi kita harus mencari suatu niche, satu unik. Kenapa jus saya bisa beda dengan jusnya orang lain? Ini kenapa saya punya ini benar-benar bisa lebih bagus daripada orang lain, gitu. Nah, hal-hal ini yang kita harus ciptakan dan harus create untuk menciptakan demand itu. Kalau ada demand itu, Kakak Frans, saya butuh uang 1 juta, tapi saya bakal kasih Kakak Frans 1.500.000 keuntungan. Kalau Kakak Frans kasih modal saya untuk saya jual ke si B, begitu. Kakak Frans masa nggak mau? Jadi memang terpenting adalah bagaimana kemampuan kita melihat peluang. Benar sekali. Menangkap peluang, kemudian kita coba melakukan sesuatu sesuai kreativitas kita untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, dari produk-produk itulah kemudian kita coba menawarkan. Betul sekali. Dan begini, seperti yang Kakak Riki bilang tadi, permodalan bisa dibantu. Saya jamin 110% bahwa semua pengusaha di NTT, jangankan yang ada di Jakarta, di Indonesia, tapi di NTT semua bakal akan mensupport Kakak Riki jikalau mempunyai suatu program yang betul-betul luar biasa, yang mempunyai produk yang unik, yang bisa berjalan dan lain-lain, yang bisa di-proven, semua akan di-support. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Kakak Riki, sangat-sangat mampu sekali untuk kita biayai. Tergantung produknya dan bagaimana cara kita menjualnya.
kepada end user. Apakah ada keuntungan buat end user atau tidak? Itu. Lalu memang salah satu modal dalam berbisnis tidak hanya uang sesungguhnya. Betul. Keberanian untuk memulai itu juga modal. Keberanian dan kepercayaan. Jadi kalau kita bilang kita bakal kasih jus, jangan kasih air putih. Ya, jadi kalau kita kasih semangka, jangan kasih jeruk. Itu salah satu kepercayaan yang harus dipegang teguh. Itu sesuai dengan asas-asas partai kita. Dari Nasdem pun diajarkan salam restorasi, restorasi yang harusnya bagaimana dan lain-lain. Ini yang kita terapkan untuk berbisnis dan lain-lain juga begitu. Memang secara umum semangat restorasi ini di Indonesia barangkali kita baru dengar, tetapi di dunia sebenarnya itu sudah sangat lama. Semangat restorasi pertama dari buku-buku yang pernah saya baca itu digelorakan pertama kali oleh Meiji di Cina. Restorasi Meiji. Dari restorasi yang dia bangun di Cina akhirnya menghasilkan Cina berkembang seperti sekarang. Dan di Indonesia restorasi sepertinya baru dimulai oleh Partai Nasdem, digelorakan secara terus-menerus oleh Partai Nasdem. Apalagi fokus Partai Nasdem salah satunya adalah ekonomi. Dan seperti kita ketahui Kakak Frans, meaning daripada word restorasi itu sendiri adalah evolving. Restorasi itu tidak hanya sebatas dulunya segini, habis kita restorasi terus kita stop. Tidak. Restorasi itu terus berkembang untuk memperbaiki diri kita, gitu. Itulah restorasi. Jadi kita selalu berbenah diri. Oh, ini dulunya kita pencapaiannya sampai sini. Hari ini kita harus sampai sini. Besok kita harus sampai sini. Bulan depan kita harus sampai sini. Itulah teman dari restorasi. Untuk kita bisa berperubahan, selalu merupakan perubahan yang positif, yang berdampak terhadap masyarakat dan juga pemerintah dan negara. Benar. Berbicara tentang perubahan, sesungguhnya kalau kita lihat secara etimologi, asal katanya ubah. Betul. Jadi tidak konstan. Tidak konstan. Ubah, mengubah, diubah, berubah, terubah. Itulah perubahan. Nah, sekarang tinggal kita memposisikan diri. Kita pada posisi mengubah ataukah diubah? Kalau dalam semangat restorasi, dalam semangat Garda Nasdem NTT, memang sebaiknya kita mengubah. Supaya kita bisa berubah. Tetapi kalau kita duduk diam, duduk manis, lalu menunggu orang membawa perubahan untuk kita, saya kira sampai kapanpun. Betul sekali. Saya kira sampai kapanpun. Betul sekali. Betul sekali.